Selamat malam teman-teman, shalom. Puji Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, itu berkat Tuhan karena kemurahan kasih setia Tuhan. Di sepanjang minggu ini kita boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang selalu melimpah bagi engkau dan saya. Puji Tuhan, dan saat ini mari kita bersama, kita bersatu hati, kita menyembah Tuhan meskipun lewat live streaming, tetapi percayalah bahwa hadirat Tuhan selalu ada, selalu menaungi engkau dan saya. Amin. Mari kita bersatu hati, kita mulai ibadah kita dengan ucapan yang syukur. Mari kita tundukkan kepala, kita sehati berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, bahwa setiap minggu yang kami lewati, hari demi hari, kami boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan-Mu selalu kami rasakan selalu. Kasih setiamu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat bangga memiliki Engkau, Bapa yang selalu memelihara kehidupan kami. Dan saat ini bersama dengan teman-teman kami yang di rumah, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji nama-Mu, kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Dan biarlah hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami dengan roh kudus-Mu, memulihkan setiap kami, meneguhkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami mulai ibadah Yud hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menangis di bawah kaki
dari apapun, lebih dari segalanya. Engkaulah bagian yang terindah, terbaik bagi setiap kami. Kami mengasihi Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu, bagian yang terindah selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Sama-sama kita akan lebih lagi memilih-Mu Tuhan. Oh, memilih-Mu, bagian yang terindah selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu, bagian yang terindah selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Kau bagian terindah bagi setiap kami Tuhan. Kau bagian yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami, yang menyembuhkan, yang membangkitkan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang tercurah bagi setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu bersama mendengarkan firman-Mu. Biarlah apapun yang hamba-Mu taburkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, menjadi rema dalam kehidupan kami, dalam masa-masa sulit kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati juga hamba-Mu Tuhan yang Kau pakai. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, Engkau pakai lebih Tuhan untuk memberkati setiap kami. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Yang semangat. Shalom. Haleluya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Kak Ando yang telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan sedikit nyambung dari khotbah Kak Ando minggu lalu tentang pressure.
Jadi ketika kita di pressure, kita akan bisa menjadi kuat. Dan hari ini kita akan belajar tentang sebuah proses dari logam yang bernama baja. Jadi judul renungan pada malam hari ini saya beri judul Oh Baja. Oh Baja. Jadi gitu ya. Pakai nada. Ayat kita di dalam Oh Baja pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan 21. Nanti kita baca. Jadi sebuah proses itu pasti dialami semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak mendapatkan suatu proses dalam kehidupannya. Dan proses itu sering kita katakan sebagai penempaan. Kita ditempa seperti itu. Seperti baja, kita akan belajar. Kita buka ayat kita di dalam Obaja, ayat pasal pertama, ayat 17 sampai dengan 21. Kitab Obaja ini cuma satu pasal, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bilang kepada orang-orang di sekitar, aku loh bisa baca kitab satu hari satu kitab Obaja, cuma satu pasal. Kita baca ayat 17 sampai 21. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api, dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api, dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat. Dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Amin. Jadi tadi saya sudah katakan setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya proses. Kali ini kita akan belajar tentang baja. Jadi baja ini, proses produksi baja ini kita nanti bisa lihat di YouTube setelah ibadah. Dileburkan dari biji besi, dilelehkan dengan panasnya api, kemudian diproses ulang untuk mengurangi kandungan karbon, kemudian dicampur dengan unsur lain untuk memiliki karakteristik yang diinginkan, dan untuk mencegah dari korosi seperti itu, ditambahi campuran-campuran. Ini dilakukan secara terus-menerus supaya baja ini memenuhi standar. Supaya baja ini menjadi sebuah baja yang benar-benar diinginkan oleh sang pembuatnya, seperti itu. Demikian juga kehidupan kita, berbagai proses kita sudah alami, teman-teman. Di tahun 2020, awal-awal tahun 2020, sekitar bulan Februari, Maret seperti itu, Indonesia terserang virus yang namanya COVID-19. Dan virus ini mengganggu kesehatan fisik, nggak cuma fisik, tapi juga seluruh aspek kehidupan. Nggak peduli orang baik, nggak peduli orang jahat, semua terkena dampak dari pandemi ini. Dan kita semua tidak tahu cara mengakhirinya seperti apa. Tapi hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti tahu cara untuk mengakhiri pandemi ini. Tapi ketika kita menjalani proses dari Tuhan itu, seringkali kita mengalami yang namanya kelelahan, proses yang sangat melelahkan. Jadi pada malam hari ini kita mau belajar bagaimana tindakan Tuhan untuk menjadikan kita itu kuat seperti baja, sekaligus untuk mengakhiri kekacauan yang kita alami. Kita akan belajar ada 3 tindakan Tuhan untuk menjadikan kita kuat. Yang pertama, Tuhan membebaskan orang yang benar. Tuhan membebaskan orang benar. Ayat 17 sampai 18.
Nanti dibaca di rumah. Obaja pasal 1 ayat 17 sampai 18. Di situ ada kata tetapi ya teman-teman. Itu menunjukkan kontras bagaimana tindakan Allah terhadap bangsa Israel dan bangsa Edom. Jadi bangsa Israel sudah dibuang, ditaruh Tuhan di tempat pembuangan, dan mereka mengalami yang namanya kesengsaraan, tapi sekarang mereka dibebaskan oleh Tuhan. Sebaliknya bangsa Edom yang merasa sudah menang dengan melihat kesengsaraan orang Israel, akhirnya dibinasakan oleh Allah. Kenapa baja? Karena baja ini juga salah satu logam yang mudah dibentuk ya teman-teman. Tahap awalnya itu dimurnikan dengan cara dilebur di suhu yang sangat tinggi, sehingga kotoran, sehingga karbon pada baja itu lepas, dan baja ini menjadi tidak cepat rapuh, seperti itu. Jadi pembebasan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita itu bukan yang enak-enak, bukan yang seneng-seneng, bukan yang manis, tetapi Tuhan membuat kita sadar. Kita disadarkan akan setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, dan sifat itu dikikis oleh Tuhan. Dan kebiasaan buruk itu kita dijauhkan, dan juga kita dijauhkan dari lingkungan yang buruk, teman-teman. Jadi yang Tuhan lakukan itu mungkin secara manusia kita merasa sakit, merasa lelah, merasa capek, tapi hal itu yang membuat kita menjadi kuat. Kita harus introspeksi diri. Apa yang menjadi kesalahan kita? Dengan apa yang Tuhan lakukan terhadap hidup kita, kita harusnya introspeksi diri. Oh, aku pernah punya salah ini. Aku pernah berbuat ini, seperti itu. Jadi, kalau nggak ada jalan keluar, secara manusia kita mikir nggak ada jalan keluar, hidup ini berat, hidup ini susah, nggak usah risau, kita harus mengkoreksi diri kita sendiri. Apa yang telah saya perbuat, apa yang telah kita perbuat, seperti itu. Tadi yang pertama, Tuhan membebaskan orang yang benar dengan memproses kita untuk kita disadarkan, supaya kita sadar dan kita mengkoreksi diri kita apa yang menjadi kesalahan kita, seperti itu. Yang kedua, Tuhan memulihkan orang benar. Ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Jadi dampak dari pembebasan yang Allah kerjakan setelah dibebaskan, yaitu dipulihkan. Bangsa Israel dipulihkan, baik dipulihkan hati maupun fisik dari bangsa Israel. Jadi kita pasti pernah capek kerja, di tempat kerjaan capek, di tempat kuliah, waktu kita kuliah capek, kemudian kita pulang. Yang kita rasakan adalah lega. Yang kita rasakan adalah kenyamanan. Akhirnya selesai dari semua kerjaan, selesai dari tugas kuliah, akhirnya kita bisa tidur-tiduran di rumah. Feeling like home, asik. Nah, proses produksi baja ini, itu yang kedua itu juga, baja ini ditambahkan material-material, unsur-unsur lain seperti nikel, mangan, krom, vanadium, untuk mendapatkan baja ini sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pembuatnya. Jadi pemulihan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita itu seperti hati kita itu dijamah oleh Tuhan. Kita diberikan damai, kita diberikan sukacita untuk menerima
dan menjalani setiap proses yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Fisik kita, tadi saya katakan hati dan fisik ya. Fisik kita itu juga dijaga oleh Tuhan. Nah, kalau fisik kita dijaga oleh Tuhan, pasti yang namanya makan, minum, pakai itu pasti sudah Tuhan sediakan. Jadi bukan sekedar penghiburan ya teman-teman, tapi juga pemulihan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Sekarang kita pilih mau dihibur saja atau kita juga dipulihkan dari setiap kehidupan kita, dimurnikan dengan hati yang murni. Yang ketiga, Tuhan memakai orang benar. Ayat 21, penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau. Maka Tuhanlah yang akan mempunyai kerajaan itu. Setelah tadi dibebaskan, dipulihkan, sekarang Tuhan mau memakai kita semua. Kita setelah dibebaskan dan dipulihkan, bangsa Israel di sini dipakai Tuhan untuk memimpin dan memerintah dari Yerusalem atas seluruh tanah Edom. Jadi melalui mereka ini bangsa-bangsa dapat mengenal Allah yang benar. Tadi produksi baja, setelah mengalami proses yang tidak enak tersebut, dilebur dalam api lah, dicampur dengan logam-logam yang lain. Sekarang baja ini, apakah baja ini berfungsi dengan baik? Apakah baja ini bisa dipergunakan dengan baik seperti itu? Jadi baja adalah bahan dasar dari pembuatan alat-alat yang membutuhkan daya tahan tinggi dan lama ya, seperti kendaraan, mesin, bahan konstruksi jalan dan lain sebagainya. Ketika kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka selanjutnya Tuhan mau memakai kita. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang Allah lewat sikap, lewat doa, lewat pola pikir yang sudah diajarkan dalam firman Tuhan. Jadi kita bisa sharing, tanya jawab kepada teman-teman kita, kepada orang-orang lain, orang-orang di luar Tuhan. Kita bisa memberitakan bagaimana Allah kita. Jadi setiap kita yang dibebaskan dan dipulihkan, kita itu harus mau dipakai oleh Tuhan, supaya hidup kita itu berguna. Seperti baja tadi, berguna untuk orang lain. Jika kita masih asik sendiri dengan diri kita sendiri, padahal kita sudah dibebaskan, kita sudah dipulihkan, pasti dibuang. Pasti kita tidak akan dipakai. Ingat 3 tindakan Allah, yaitu yang pertama Tuhan membebaskan orang benar, yang kedua Tuhan memulihkan orang benar, dan yang ketiga Tuhan memakai orang benar. Kita perlu untuk makin percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus hidup sesuai perkenanan Tuhan hingga Tuhan mendapatkan kita itu kuat seperti baja. Dan orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita berkata, oh baja. Nah, lalu mereka kepo kan, kok bisa ya dia jadi baja? Kenapa dia jadi baja? Nah, kita bisa sharing, kita bisa memberikan jawaban bahwa yang menjadikan kita seperti baja itu Allah. Allah seperti apa? Nah, kita bisa melakukan penginjilan. Kita bisa menceritakan Allah kita yang ajaib, teman-teman. Dan jangan sampai orang di sekitar kita itu nggak bilang, oh baja, malah bilang, oh kayu, oh triplek, gitu. Kan nggak kuat. Jadi, hari ini kita belajar bahwa kita harus kuat seperti baja. Kita harus mau dibentuk Tuhan, kita mau
diproses Tuhan supaya kita menjadi kuat. Ketika kita sudah menjadi kuat, kita harus mau dipakai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Renungan pada malam hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat melewati setiap proses yang ada. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Sertai setiap kehidupan kami, berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami dapat menjalani setiap proses yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau seperti baja Tuhan, kami juga mau dipakai oleh-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati setiap kami, berkati gereja kami Tuhan Yesus, berkati negara kami Tuhan Yesus. Kau pulihkan dari virus COVID-19 Tuhan, sehingga kami semua Tuhan dapat pulih kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat tangan kita berdoa. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.